Jam masih menunjukkan pukul 2.45 pagi saat Pak Rasim bangun. Bukan dari alarm mewah, melainkan dari kebiasaan tubuh yang telah dibentuk selama 20 tahun lebih. Ia duduk di lantai kayu kamar sempitnya, melipat sajadah yang telah digunakannya sholat malam. Dalam gelap, ia meraba dinding mencari saklar lampu. Rumah petaknya sempit, mungkin hanya 3x3 meter. Tapi bagi Rasim, rumah itu adalah istana, tempat ia dan Buminah membesarkan anak-anak mereka dengan kesederhanaan dan cinta yang tak terbeli uang. Seperti biasa, ia mengenakan seragam oranye kebanggaannya. Seragam yang pudar warnanya, dengan nama Rasim terbordir di dada kiri. Topinya agak sobek di pinggir, tapi ia tetap merapikannya di depan cermin kecil yang menggantung di paku pintu. Sapu lidi, karung sampah, dan gerobak dorong tua siap menanti. Di ujung dapur, Buminah sudah menyiapkan nasi bungkus dan air putih dalam botol bekas. Tak ada kata-kata, hanya senyuman dan lirih doa yang dikirimkan lewat tatapan mereka. Rasim keluar dari gang rumahnya, menyusuri jalan kecil yang masih gelap dan basah oleh embun dini hari. Sepi. Hanya suara langkahnya dan gesekan sapu yang menemani. Ia menyapu jalan dengan hati-hati, memungut plastik, membetulkan batu kerikil yang keluar jalur, bahkan menyapukan daun ke pinggir agar tak licin dilindas motor nanti. Rasim menyapu bukan karena gaji. Ia menyapu karena kehormatan. Karena jalan yang bersih adalah warisan yang ingin ia tinggalkan tiap pagi. Tapi siapa sangka, dari pekerjaan yang tampak sepele, inilah ia menanam benih masa depan. Orang-orang tak tahu, di balik punggung yang bungkuk dan tangan yang kasar oleh sapu, Rasim memiliki kecerdasan manajemen luar biasa. Sejak awal kerja, ia mencatat semua pengeluaran dalam buku lusuh. Ia tahu berapa biaya sabun, beras, bahkan ongkos naik angkot paling hemat. Gajinya pas-pasan, tapi ia menyisihkan Rp2.000 tiap hari. Kadang Rp5.000. Kadang tak menabung sama sekali karena kebutuhan mendesak. Tapi ia tak pernah berhenti. Bahkan ketika gajinya dipotong karena telat 1 menit datang ke pos kebersihan, ia tetap menabung. Katanya, hidup harus punya cadangan. Biar miskin, jangan bodoh soal masa depan. Rasim punya impian sejak muda, ingin membantu orang-orang kecil yang ingin berdagang tapi tak punya alat. Ia sering melihat pedagang gorengan yang hanya pakai meja triplek atau keranjang bambu. Ia mendengar keluhan para tukang cilok yang tak bisa dagang saat hujan karena tak punya gerobak beratap. Saat itu, ia belum tahu caranya. Tapi ia tahu satu hal, jika ia sabar dan konsisten menabung, ia bisa mulai dari 1. Benar saja, setelah hampir 6 tahun, tabungannya cukup untuk beli 1 gerobak bekas dari tukang nasi goreng yang pulang kampung. Ia cat ulang gerobak itu sendiri. Ia poles rodanya, perbaiki gagang pintunya, dan mengganti atap sengnya. Ia tawarkan ke pedagang gorengan yang sering mangkal di depan halte. Sewa Rp5.000 per hari. Bayarnya kalau laku. Kalau gak laku ya gak apa-apa, katanya. Pedagang itu sempat tak percaya. Tapi Rasim tersenyum dan bilang, "Saya tahu rasanya tak punya apa-apa, Mas." Dari situ semuanya dimulai. Tahun berikutnya, ia beli gerobak kedua. Ia jual motor lamanya demi modal. Ia simpan uang sewa dalam amplop terpisah. Ia beli gerobak ketiga, keempat, kelima. Kadang rusak, kadang dicuri. Pernah juga ditipu. Tapi Rasim tidak kapok. Kalau ditipu, itu pelajaran. Kalau rusak, itu risiko. Tapi kalau berhenti, itu gagal, katanya pada anak sulungnya, Arif, yang duduk di bangku SMA saat itu. 1 demi 1 gerobaknya menyebar di pasar-pasar. Ia mulai dikenal sebagai penyapu jalanan yang punya sewa gerobak. Orang-orang mulai menghormatinya bukan karena uangnya, tapi karena konsistensinya. Ia tetap bangun jam 3 pagi. Ia tetap menyapu, walau punya penghasilan tambahan. Ia tak pernah menyombongkan gerobaknya. Ia hanya ingin membantu. Suatu saat, seorang pegawai kelurahan ingin memborong semua gerobaknya. "Saya beli semuanya. Nanti kamu saya gaji aja jadi pengawas," katanya. Tapi Rasim menolak. Ia bilang,
Gerobak ini bukan untuk diperjualbelikan. Ini harapan banyak orang yang ingin mulai usaha. Pegawai itu tak mengerti. Tapi Rasim tak peduli. Puncaknya terjadi tahun 2018. Ia menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI sebagai petugas kebersihan teladan. Ia diundang ke Balai Kota, diberikan piagam dan uang apresiasi 25 juta rupiah. Uang itu ia gunakan untuk membangun bengkel kecil di samping rumahnya, tempat memperbaiki gerobak dan melatih anak muda. Ia merekrut 4 anak muda pengangguran dan mengajari mereka memperbaiki roda, menyusun kayu, dan mengecat gerobak. Mereka tidak digaji besar, tapi mereka bangga karena mereka belajar dari orang yang jujur. Kini, Rasim memiliki lebih dari 130 gerobak. Ia tak pernah berhenti bekerja. Ia bangun setiap hari, menyapu jalan seperti biasa. Tapi setelah jam 9 pagi, ia keliling pasar, mendata gerobak, mencatat kondisi, dan mengobrol dengan penyewa. Ia mencatat semua dalam buku harian. Siapa yang telat bayar, siapa yang rajin, siapa yang sedang sakit. Ia bukan sekadar pemilik gerobak. Ia menjadi tempat curhat dan sandaran bagi banyak pedagang kecil. Anak-anaknya tumbuh dewasa. Arif jadi guru. Lestari, anak kedua, buka warung makan. Tapi Rasim menolak pensiun. Selama kaki saya masih bisa berjalan dan tangan saya masih bisa menyapu, saya akan kerja. Bukan karena uang, tapi karena ini hidup saya, katanya. Dan di pagi yang cerah tahun 2023, Rasim membuat keputusan besar. Ia membagikan 50 gerobaknya secara gratis untuk anak-anak muda yang ingin berdagang tapi tak punya modal. Ia kumpulkan mereka di halaman rumahnya, lalu berkata, "Saya mulai semua ini dari sapu lidi. Kalian bisa mulai dari gerobak ini. Jangan takut jadi kecil. Takutlah kalau kalian jadi besar tapi lupa dari mana kalian berawal." Orang-orang menangis. Rasim tersenyum. Ia tahu, tak ada yang abadi di dunia. Tapi selama masih bisa menyapu, masih bisa berbagi, hidupnya tak akan sia-sia. Jika suatu hari kamu lewat di Jakarta pagi-pagi buta, dan melihat seorang lelaki tua menyapu jalan dengan semangat luar biasa, mungkin itu Pak Rasim. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia tahu, kebahagiaan sejati bukan dari berapa banyak yang kamu miliki, tapi dari berapa banyak yang bisa kamu beri.